Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amin. Hmm. Insyaallah di kesempatan kali ini karena secara tanggal ya, yang program daripada kitab mantik itu kita sudah hatam. Ya, hatamnya baru tadi juga, berapa menit yang lalu, tapi nggak menutup kemungkinan siapapun boleh ikut untuk mengambil istifadah pada sesi kali ini. Nanti di akhir, saya minta tolong ke Ustadz Ali ya, tolong ingatin nanti kita uh, pas di akhir nanti sebelum kita menutup, kita sembari mengirimkan Al-Fatihah kepada guru-guru kita ya, termasuk pada musonif dan pada salah satu guru besar kita di Al-Azhar yang telah taqala ila rahmatillah ya. Nanti tolong ingatkan saya kalau saya lupa. Oke, siap. Bismillah. Uh, Oke. Untuk teknis kita pertemuan sekarang itu saya akan ngejawab. Jadi kemarin di grup saya menyampaikan silakan tanyakan ke saya, ke WA saya pribadi atau ke admin, nanti akan saya jawab sekalian kayak gitu. Kenapa saya pilih dengan menjawab sekaligus? Agar jawabannya itu juga bisa memberikan istifadah pada teman-teman yang lain. Karena bisa jadi pertanyaannya atau pertanyaan dari kawan-kawan itu adalah hal yang sama yang ingin ditanyakan oleh kawan-kawan yang lain juga kayak gitu. Sehingga akhirnya saya upayakan ya udah nanti sekalian saja saya jawab melalui sesi live langsung gitu. Nah, jadi ada sekitaran 40-an ya, ada 40-an pertanyaan, ya semoga cukup waktunya. Dan apabila nanti ada lebih waktu, kita lihat lah ya, kita fleksibel aja nih. Karena kan di Mesir juga, itu jam 5 jam 5 lewat berapa apa saat ininya? Eh, empat Berapa tiga saya? empat empat tiga Empat 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 50 saat 5. 5.50 kurang lebih 5.50 ke atas lah, hampir jam 6. Nah, berarti setidaknya ya waktu kita cuma 1 jam kayak gitu. Ya. Makanya kita balas atau kita bahas cepat aja. Oke, Bismillah ya. Saya langsung jawab aja satu persatu. Dan yang ada nanti kalau misalnya masih menyisakan waktu, baru kita buka sesi pertanyaan langsung. Kayak gitu di sini. Kita buka sesi pertanyaan langsung di sini. Adapun sekarang, saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke saya gitu. Oke, yang pertama, kemarin ada yang nanya, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya di bab lafadz yang merokap. Jadi saya jawab pertanyaan ini sesuai urutan ya, sesuai urutan chat yang masuk. Soalnya semua pertanyaan yang masuk ke saya atau yang masuk ke WA admin itu saya kumpulkan jadi satu, lalu saya jawab semuanya urutan sesuai yang pertama masuk, baru setelahnya yang kedua, baru setelahnya yang ketiga, sampai yang terbaru hari ini. Sampai sebelum jam 9 tadi. Karena kan tadi admin mengatakan batas waktu mengumpulkan pertanyaan itu jam 9. Oke. Di sini ada pertanyaan menanyakan di bab lafadz yang merokap ada 4 syarat. Oke, kita udah ngebahas tentang mufrad sama merokap ya. Kita ngebahas mufrad sama merokap. Mungkin saya standby tablet juga. Kita bahas mufrad dan merokap. Oke, ini dia nanya, mungkin nanti bisa kasih contoh yang lebih mudah untuk bisa membedakan antara syarat yang makna al-maudhu lahu sama dalal dan maksud. Contoh yang anaknya tuh gini, mungkin kan masih ada yang bingung tentang syarat ketiga sama keempat ya. Itu syarat ketiga sama keempat, karena syarat ketiga itu murokab adalah lahu juz'un, juz'u lahu maknan, maknanya makna maudhu lahu atau makna maksud kalau istilah atau kalau di diksi kitab-kitab yang lain. Apa bedanya dengan syarat keempat, yang dimana dalalahnya harus dalalah maksudah. Mungkin contoh yang enak, misal kita mendefinisikan ini, misalnya misal kita mendefinisikan kucing itu dengan hewan yang mengeong. Kayak gitu misalnya. Kita definisikan kucing itu adalah hayawan mengeong gitu misalnya, atau hewan mengeong. Lalu
Kalau misalnya, berarti kan lafadz hayawan mengeong itu kan merokap itu. Karena lahu juz'un, juz'u lahu ma'nan, maknanya makna maudhu lahu, karena hayawan kembali kepada hayawan, dan maudhu lah apa mengeongnya kembali kepada makna mengeong. Lalu setelahnya, kalau misalnya itu menjadi nama daripada kucing, jadi kucing namanya hewan ngeong, namanya nama kucing. Nah, maka misalnya saya bilang, saya tadi ngeliat hewan ngeong, kayak gitu misalnya. Saya tadi ngeliat hewan ngeong. Nah, itu kan bisa jadi orang yang mendengar itu memahami kita sedang mau mengatakan dia ngelihat kucing, kayak gitu. Tapi si mutakalim waktu mengatakan saya tadi lihat hewan ngeong itu bukan kepada makna kucing, melainkan yang dimaksud itu adalah nama dari kucing itu hewan ngeong. Jadi kalau misalnya dikatakan hewan ngeyong adalah makna daripada kucing yang berarti semua kucing masuk. Tapi waktu dikatakan hewan ngeyong itu adalah nama daripada kucing, maka waktu dia ngomong, si mutakalim waktu ngomong saya tadi melihat hewan ngeyong. Berarti waktu dia mengatakan saya ngelihat hewan ngeyong, itu dia memaksudkan ngomong hewan ngeyong itu bukan makna kucing, tetapi nama daripada kucing. Sehingga kalau misalnya dia memaksudkan nama daripada kucing, maka dalalah dari awal tidak memaksudkan dalalah makna daripada hayawan dan makna daripada ngeong. Kenapa? Karena hewan ngeong itu sudah menjadi nama daripada kucing. Nah, itu berarti dia tidak memenuhi syarat yang keempat jatuhnya. Tapi kalau misalnya lafat hewan yang mengeong itu adalah nama daripada kerbau misalnya, maka itu tidak memenuhi syarat yang ketiga. Kenapa? Karena dari awal hayawannya tidak mengarah kepada hayawannya mungkin mengarah kepada kerbau ya, tetapi kan ngeongnya tidak mengarah kepada kerbau. Beda dengan yang tadi di awal, hewan yang mengeong, hewan ngeong gitu misalnya, itu hayawannya ngarah kepada makna kucing, yang segi hayawannya, dan ngeongnya ngarah kepada makna kucing juga. Dari segi mahiyahnya kucing itu adalah hayawan yang ngeong, seperti itu. Oke, itu yang pertama ya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas di akhir ya, ini saya jawab satu persatu dulu. Terus ada yang menanyakan, nah ini pertanyaannya panjang banget. Ini sebenarnya nggak semua pertanyaan langsung saya jawab semuanya karena saya pilih-pilih. Saya pilih-pilih yang sekiranya itu membangun pemahaman ya. Beberapa pertanyaan ada yang pertanyaannya itu sangat dakik, sangat detail dan sangat jauh. Itu saya keep dulu, saya tahan dulu. Karena di sini jenis pertanyaan yang saya jawab itu memang murni yang membangun pemahaman. Seperti itu. Adapun yang ranahnya udah tahqiq, udah kemana-mana itu saya tahan dulu. Karena pertanyaan yang di sini itu yang seputar daripada dares, seputar daripada materi sabudi. Oke, terus ada yang pertanyaan, apakah pembagian tasawur memiliki jazim dan guiru jazim atau hanya tasdik saja yang memiliki itu? Nah, tasawur itu tidak memiliki jazim dan guiru jazim, hanya tasdik saja. Kenapa bisa seperti itu? Saya uh, tuliskan di sini dulu. Jadi, yang dikatakan jazim ini ya, yang dikatakan jazim, jazim itu kan berarti gitu. Jazim itu kan maksudnya adalah sabit. Berarti maksudnya, misal kita mengisbat antara Zaidun ke Qaim, ini. Saya mengisbat qiyam ke zat Zaid. Nah, pengisbatan ini ada dua kemungkinan. Apa maksudnya ada dua kemungkinan? Imma pengisbatan ini tidak menerima nih, mengisbat saat saya mengatakan Zaidun Qaim, berarti saya mengisbat qiyam ke Zaid. Pengisbatan ini ada dua kemungkinan. Apa itu? Imma pengisbatannya itu tidak menerima kemungkinan nakitnya benar. Apa maksudnya tidak menerima kemungkinan nakitnya benar? Jadi, waktu saya katakan Zaidun Qaim, kira-kira di waktu yang bersamaan, saya mengiyakan Zaidun Laisa Qaim nggak? Itu dulu tuh. Jadi misalnya, saya memiliki pengetahuan, yaitu saya mengisbat qiyam kepada Zaid. Nah, di waktu yang bersamaan, kira-kira saya menafikan nggak qiyam daripada Zaid?
gitu. Kalau misalnya saya menafikan, maka berarti tidak jazim pengisbatan saya yang tadi. Tapi kalau misalnya saya benar-benar tidak menafikan, nih benar-benar tidak menafikan waktu saya katakan Zaidun qaim, berarti saya mengisbat qiyam kepada Zaid. Lalu saya benar-benar menutup kemungkinan bahwasanya Zaid laisa biqaim. Itu berarti jazim. Dan seperti itu hanya terjadi terhadap sesuatu yang ada subut atau ada nafi. Makanya tasawur tidak ada, tasawur itu tidak ada, apa namanya, tasawur itu tidak ada jazim sama guru jazimnya. Tamam, terus selanjutnya di pertemuan kedua dari menit ke 50 saya menjelaskan tentang mobil. Oke, ini dia nanya gini, mobil itu kan dal dan madlulnya adalah ya sesuatu. Misalnya gini, waktu saya katakan mobil itu dal, jangan fokus kepada mobil, bentuk mobil ya, tetapi fokus kepada suara saat saya lantunkan mobil. Nah, saat saya melantunkan suara mobil, mukhatab kita kira-kira menerima pengetahuan nggak? Seperti itu. Nah, kalau mukhatab kita menerima pengetahuan, apapun pengetahuan yang diterima mukhatab kita dengan wasilah lafadz mobil, maka pengetahuan yang diterima mukhatab kita itu adalah madlulnya. Itu madlulnya. Dan lafadz mobil, suara mobil, itu adalah dalnya. Maka dal dijadikan sebagai wasilah. Ini mungkin yang nanyanya, dia menanyakan mobil itu dal, madlulnya adalah yang beroda empat. Bukan tentang yang beroda empat, bukan suara yang beroda empat, tetapi waktu mobil diucap, suara mobil diucap, maksudnya mobil, lalu masuk pengetahuan di kita. Nah, pengetahuan yang masuk itulah madlulnya. Bukan suara beroda empat yang berspion, bukan itu, tetapi pengetahuannya, pengetahuan akan mobil. Bukankah di penjelasan awal dal itu perantara seperti suara untuk menyampaikan madlul? Iya, makanya yang saya katakan tadi itu adalah suara daripada lafadz mobil, suara mobil, bukan suara mobil, suara mesinnya, bukan. Tapi waktu kita ngomong, lalu kita mengucapkan mobil. Dan dia itu sampai pengetahuan ke dia. Tamam, seperti itu. Lantas kenapa mobil itu jadi perantara ya? Mobil maksudnya adalah lafaz mobil. Terus apakah juga disebut Zaid masuk ke pembagian mufrad dikarenakan juz'uhu la makna lahu? Ya, benar. Karena Zaid itu zaidnya nggak ada makna, ya-nya nggak ada mana. Dan apakah syarat membuat juz'uhu lahu maknan harus terdiri dari dua suku kata? Ya, juz'u lahu maknan minimal dua suku kata. Karena waktu dikatakan juz'u lahu maknan misalnya gini nih. Ini kan lafaz nih. Nih, saya tuliskan di sini. Ini lafaz. Berarti ada dua juzuk nih. Yang pertama ini, yang pertama ini. Loh, bukan. Nanti kan kita memunculkan pertanyaan gini. Loh, bukannya huruf zai, lafaz zai, zainya saja atau ya-nya saja atau dalnya saja itu juga juzuk daripada lafaz ini ya? Iya, benar. Tetapi zainya ini nanti dikatakan sebagai juz'ul juz'i. Kayak gitu. Karena nanti maksud juz'ul maknan itu adalah ada juzuk yang punya makna. Kayak gitu, ada juzuk yang punya makna. Oke. Terus selanjutnya nanya, izin bertanya Ustaz, mengenai asbabul hasar, apakah juga berlaku pada Quran dan Sunnah? Ya, asbabul hasar, hasar itu sangat berlaku, wabil khusus hasar bil wada. Kan ada salah satu hasar itu adalah hasar bil wad'i. Seperti misalnya, kenapa di dalam Al-Quran itu mengatakan sholat 5, gitu kan? 5 berarti membatasi 5 itu. Ya udah, nanti kita tanyakan apa hasarnya. Apakah akal mentok 5 sehingga akal gak bisa mengatakan? Enggak juga. Apakah Al-Quran atau pemilik syariat kita udah mengobservasi segala keadaan lalu akhirnya menyimpulkan hanya 5? Enggak juga. Berarti ya suka-suka pemilik syariat, jatuhnya kayak gitu. Ya bahasa bahasa enaknya gitu ya. Maksudnya bilwat iya, udah itu keputusan syariat gitu. Maka di dalam syariat kita mengenal ada sesuatu yang namanya ta'budi. Nah, ta'budi itu adalah perkara yang sudah tidak kita pertanyakan lagi. Kenapa? Karena kalau dilihat dari perspektif hasar, maka hasarnya itu adalah hasar bil wat'i. Oke, terus pas pertemuan pertama Ustaz bilang pada pembahasan bilanglah kalau gerakan tangan tergantung kepada gerakan pulpen. Pertanyaannya, kenapa gerakan tangan tergantung kepada gerakan pulpen, sedangkan tangan adalah sumber yang memunculkan gerakan pulpen. Nah, maksud saya gerakan tangan tergantung pada gerakan pulpen adalah misalnya gini, ini sekarang saya pegang pulpen nih, lalu saya mau gerakin tangan saya, gitu. Saya mau gerakin tangan saya. Saya sambil pegang pulpen ya. Saya mau gerakin tangan saya. Seandainya pulpennya tidak mau gerak, seandainya pulpennya keras banget nih, nggak mau gerak. Kira-kira saya sekuat tenaga mau gerakin tangan saya bisa nggak? Nggak bisa.
Nah, walaupun munculnya gerakan itu dari tangan saya, tetapi tetap untuk tangan itu tergerak membutuhkan juga gerakan daripada pulpen. Seperti itu, membutuhkan gerakan daripada pulpen. Bukan gerakan daripada pulpennya gerak-gerak sendiri, bukan. Tetapi pulpen harus kerjasama juga untuk ikut bergerak, gitu maksudnya. Itu yang dimaksudkan dengan membutuhkan gerakan daripada pulpen, gitu. Terus selanjutnya, uh, mana tadi ini yang dia tanya? Oke, pertanyaan anak kenapa gerak? Oke, terus oke, itu selesai. Terus ada pertanyaan ini dari komen di YouTube ya. Dia nanya, Ustaz, taktik maklum tasawuri itu untuk membuat majul tasawuri menjadi maklum tasawuri atau tasdiki? Nah, tertib maklum tasawuri, kalau levelnya itu udah, kita masa mempelajari mantik di level yang ya setelahnya gitu, kita akan memahami tertib maklum tasawuri itu juga bisa membuat ta'adi ila majhul tasdiki. Kayak gitu. Bisa ta'adi ila majhul tasdiki. Tertib maklum tasawuri ya. Tapi di awal-awal kita belajar mati, kita disuguhkan dulu, karena ini masih di awal, kita disuguhkan dulu bahwasanya tertib maklum tasawuri itu ta'adi ila majhul tasawuri. Gitu aja dulu. Baru nanti kalau udah kita paham mantik dengan bagus, di level selanjutnya kita akan disuguhkan tartib ma'lum tasawuri itu juga bisa ta'adi kepada majhul tasdiki. Dari itulah kenapa takrif atau maudhu ilmu mantik di kitab-kitab lanjutan setelah sulam misalnya, atau setelah syarah-syarah sulam, atau setelah isabuji misalnya, maudhu ilmu mantik tuh gini modelannya. Al-ma'lum tasawuri wa tasdiki min haitsu yusilani ila majhulihima. Disingkat kata-kata min haitsu yusilani ila majhulihima. Sedangkan kalau misalnya mau ilmu mantik kita pelajari di kitab levelnya Isaguji atau levelnya Sulam di syarah-syarahnya, di situ disuguhkan apa maudhu'nya ilmu mantik. Ma'lum tasawuri min haitsu yusilu ila majhul tasawuri wal ma'lum tasdiki min haitsu yusilu ila majhul tasdiki gitu. Dipisahkan. Tapi kalau levelnya ada naik baru kita dipahamkan bahwasanya ma'lum tasawuri itu tartibnya juga bisa membuat tadi ila majhul tasawuri. Oke, sebentar. Sebentar ya. Tenang, kita lanjut. Uh, Ini kita cepet aja biar nggak makan waktu ya. Terus selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah takadum bil ilah bil toba itu perbedaan yang kedua adalah dari segi membutuhkannya Ustaz? Ya, sedekat ini kita memahami gitu aja, karena itu nanti ada perbedaan yang lebih rumit itu di dalam falsafah ya, atau kalau di dalam ranah ilmu kalam itu di umur ammah nanti kita akan mempelajari itu tentang takadum bil ilah dan bitoba. Tapi secara singkatnya kita memahami bahwasanya dia itu hanya sebatas ini aja, hanya sebatas kira-kira saling membutuhkan atau hanya satu pihak saja yang membutuhkan. Dari segi itulah akhirnya kenapa mutakalimin itu benar-benar membantai konsep falasifa saat merumuskan Tuhan itu adalah ilah. Kenapa? Karena kalau Tuhan itu ada ilah, maka ilah itu juga yahtaj ilal ma'lul. Jatuhnya kayak gitu. Ma'lul itu yahtaj ilal ilah, ilah itu juga yahtaj ilal ma'lul. Konsep ketuhanan itulah yang dibantah habis-habisan sama mutakalimin. Makanya nggak disepakati kalau Tuhan itu adalah ilah. Gitu. Tapi Tuhan itu dikatakan sebagai muasir, iya. Karena kalau asar itu dia tidak muasir itu tidak membutuhkan pada asar. Oke, itu pembahasan panjang ya di filsafat atau di umur ammah tentu. Terus selanjutnya pertanyaan selanjutnya, Ustaz, maksud dari lafaz la yastami'an pada ta'arif nakidon atau diden atau apa? La yastami'an itu tidak bisa ada dua-duanya di waktu yang bersamaan. Tidak bisa ada dua-duanya di waktu yang bersamaan. Kayak gitu. Itu tidak bisa ada dua-duanya di waktu yang bersamaan. Maksudnya kayak mana? Misal kayak kita katakan Zaid tidur gitu. Nah, pernyataan Zaid tidur itu nggak bisa benar di waktu yang bersamaan dengan Zaid tidak tidur. Kayak itu. Karena kalau misalnya Zaid tidur itu benar, maka Zaid tidak tidur itu pasti salah. Nah, itu namanya layas. Atau misalnya saat saya katakan ini
pulpen kayak itu misalnya. Maka saat dikatakan ini pulpen, maka tidak bisa dia itu benar di waktu yang bersamaan dengan ini bukan pulpen. Bisa nggak? Ini bukan pulpen di waktu yang berbeda. Bisa. Misalnya dibakar sampai mencair, jadilah cairan misalnya. Berubah, tapi itu di waktu yang berbeda. Kayak itu. Tapi kalau di waktu yang bersamaan, saat ini dikatakan pulpen, maka di waktu yang bersamaan ini tidak boleh bukan pulpen. Kayak gitu. Nah, itu namanya layasami'an. Tidak ada di waktu yang bersamaan. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, Ustaz, bedanya lahu juz'un sama juz'uhu lahu maknan di dalam murokab itu apa? Bedanya lau juz'un sama juz'uhu lau maknan itu gini misalnya Zaidun. Nah, Zaidun ini masuk ke dalam lau juz'un. Kenapa? Karena lafadznya itu ada za-nya, ada ya-nya, ada dalnya. Itu berarti punya juzuk lafadznya. Kalau juz'u lau maknan itu adalah juzuk dari lafadznya punya makna. Misalnya Zaidun, juz'uhu nggak punya makna. Kenapa? Karena zainya nggak punya makna, ya-nya nggak punya makna, dalnya nggak punya makna. Tapi kalau Zaidun qaim, nih misalnya lafadznya itu adalah Zaidun qaim. Maka lafadz Zaidun itu kan juz'un atau bagian daripada lafadz Zaidun qaim gitu. Maka Zaidun itu punya makna, qiyam itu punya makna. Seperti itu. Itu bedanya antara lau juz'un sama juz'u lau makna. Terus selanjutnya ada yang bertanya tentang ini ada nih ala hayawan natik alaman lil hirrah pada ini kenapa pada daras ke dia itu kan masuk tidak memenuhi syarat ketiga. Alasnya karena hayawan itu bukan makna maudhu lahu bagi kucing. Bukan hayawannya ya, tetapi natiknya. Natiknya. Jadi misalnya gini, misalnya ada kucing punya nama. Namanya hayawan natik. Nah, ini kan nama hayawan natik terhadap kucing itu kan nggak masuk syarat ketiga. Kenapa? Karena makna juzuknya bukan makna maksud, tapi bukan makna hayawannya ya. Karena hayawannya itu makna kucing, tetapi makna natiknya. Natik itu bukan makna kucing, kayak gitu. Seperti itu nanti alam melirok. Tapi kalau dia nama daripada manusia, misal, misal hayawan natik itu nama daripada orang. Oke. Nah, segi hayawannya itu mengarah kepada makna orang ini, yaitu kehayawaniahan. Segi natiknya juga mengarah kepada makna daripada orang ini, yaitu kenatikiahan. Oke. Terus bisa nggak kodiah yang maudhu'nya ini berarti udah mulai masuk kodiah. Tapi nanti maju mundur lah, karena ada walaupun baru-baru ini, tapi tetap ada yang bertanya tentang apa namanya, tetap ada yang bertanya tentang yang di tasawuf. Bisa nggak kodiah yang maudhu'nya juz'i itu diberi sur, misal kullu zaidin nggak bisa. Kenapa? Karena uh, pertama menggunakan lafadz kullu bisa, tapi maksudnya bukan sur jatuhnya. Karena misalnya kullu zaidin, kalau kullu zaidin itu berarti keseluruhan dari Zaid gitu. All of him misalnya kayak gitu, atau all of me, all of you, keseluruhanmu gitu misalnya. Nah, itu maksud keseluruhan itu udah bukan bukan afrod. Jadi dia sudah bukan menjadi sur daripada afrod. Karena yang dimaksud sur yang jamaknya aswar itu adalah madalla ala kamiyatil afrod. Jadi pertanyaannya, kalau misalnya apa namanya, kalau misalnya Kodia yang maudhu'nya juz'i itu bisa nggak pakai lafadz kullu, ya itu bisa bisa saja kullu zaidin, ta'atu zaidin kayak itu misalnya. Tapi yang kita maksud bukan afrod zaid jatuhnya gitu. Yang kita maksud sudah bukan afrodnya zaid, melainkan juzu daripada dirinya zaid kayak itu misalnya. Seperti kita mengatakan aku menyenangi keseluruhan dia kayak gitu misalnya. Ya, kita bukan sedang memaksudkan oh dia berarti banyak banget afrodnya ya kayak gitu. Bukan. Kita bukan sedang memaksudkan itu. Terus, apakah kode syartiyah munfasilah harus ada imanya atau bisa pakai selain imma dan kita katakan itu kode syartiyah munfasilah bisa. Yang penting imma itu nanti dikatakan dengan adat inat gitu. Jadi apakah harus imma? Nah, nanti bahasa itu beda-beda karena kalau misalnya bahasa kita Indonesia kita ngomongnya pakai bisa jadi gitu kan. Misalnya kita katakan manusia itu terbagi bisa jadi baik, bisa jadi tidak baik. Pakainya bisa jadi bukan pakai imma. Atau pakai bahasa Arab juga selain ima ada. Yang penting tujuannya untuk menginat. Inat itu masa memisahkan antara muqaddam dan talinya.
Tamam, selanjutnya sahkah jika dikatakan afrod dari kuli itu belum tentu juz'i? Ya, benar. Makanya saya memahamkan ada namanya itu kuli hakiki, ada juz'i hakiki. Terus ada yang namanya kuli idhofi, ada juz'i idhofi kayak gitu. Walaupun secara pembahasan, secara teks, secara ibarah itu kita nggak temukan di Isabuji atau di Sulam ya. Itu nanti kita temukan di dalam tahdzib. Terus mana tadi? Saka jika dikatakan afrod dari kuli itu belum tentu juz'i. Benar, belum tentu juz'i. Misalnya dikatakan mobil kuli punya afrod, mobil Pajero masih kuli kayak gitu. Kapan kuli itu menjadi juz'i? Ah, kalau dipakai adatnya. Apa adatnya itu ditunjuk jadi musyar ilaih atau jadi juz'i? Atau dipakaikan alif lam ahdiyah kayak alif lam ahdiyah lil jins atau lil ahad auto jadi juz'i, atau dinamai punya mobil dinamai ini mobil saya namanya Babang misalnya kayak gitu udah auto jadi juz'i dan seterusnya. Terus selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Afwan Ustaz, Ana masih bingung beda antara arad bil quwah sama arad bil fi'il. Mohon jawabannya kan balik ke tasawurat kan jadi. Nah, arad bil quwah dan bil fi'il itu gini. Arad bil quwah dan bil fi'il itu kenapa saya katakan bil quwah? Bil quwah itu kan berarti potensial. Ini kita harus paham dulu bil quwah ya. Karena wabil khusus orang yang memang baru banget belajar ini pasti apa ya istilahnya? Adaptasi lah dengan istilah-istilah seperti ini. Bil quwah itu kan berarti potensial. Sedangkan bil fi'il itu aktual. Bil fi'il itu aktual. Nah, kalau misalnya bil quwah itu potensial, berarti waktu dikatakan arat bil quwah itu apapun sifat kita, yang itu bukan zatiat kita. Karena kalau zatiat nggak ada istilah potensial. Karena kalau zatiat itu selalu akan ada selalu kepada kita. Seperti kehayawaniahan kita itu selalu ada pada kita. Dan kenatikiahan kita selama kita manusia itu akan selalu ada pada kita. Tentang aktif atau tidaknya itu urusan yang lain. Ya, itu urusan yang lain. Tetapi keberadaan itu di kita itu akan selalu ada. Nanti kan selalu yang sering pertanyaan tuh lantas bagaimana dengan orang yang keterbelakangan mental, orang yang gangguan jiwa, itu kan nanti kiahnya nggak ada. Bahasanya itu bukan nggak ada, tetapi nggak aktif. Ada, tapi tidak aktif. Bedain antara tidak ada dan tidak aktif. Itu aja tuh. Beda sama tertawanya kita. Kayak itu. Misalnya kita tertawa, terus saat lagi diam. Nah, saat lagi diam memang tawa itu nggak ada di kita. Kayak gitu. Yang ada itu adalah potensial untuk kita bisa tertawa. Itu yang ada. Makanya beda tadi dengan natikiyah. Natikiyah itu walaupun di orang gila sekalipun, walaupun di anak bayi sekalipun, itu dia tetap ada natikiyah. Selama dia insan, maka dia hayawan natik. Tetap ada natikiyah. Tetapi belum aktif. Misal anak kecil, kapan aktifnya? Nanti seiring bertambahnya umur. Kapan sempurnanya? Saat balik. Maka sempurna natikiyahnya. Orang gila berarti memang nggak pernah aktif natikiyahnya gitu. Tamam. Terus, itu tadi yang saya katakan bedakan antara bil kuwah sama yang dia itu adalah mahiyahnya kita gitu. Bil kuwah yang sama yang dia itu adalah mahiyahnya kita. Kenapa? Karena kalau misalnya dia itu adalah mahiyah atau zatiatnya kita, maka dia itu tidak pernah tidak ada, akan selalu ada. Sedangkan bil kuwah itu adalah sesuatu yang terkadang ada, terkadang tak. Itu yang dinamakan dengan bil kuwah. Misalnya bentuk dari membacanya kita. Misalnya kita manusia, hayonatik, sehingga akhirnya memiliki lazim, yaitu kita bisa membaca. Gitu. Tapi bentuk membacanya kita, itu tidak melulu ada. Kayak gitu. Nah, saat tidak melulu ada, lalu ditanyakan, saat tidak melulu ada, lalu apa status adanya? Nah, status adanya itu adalah, kalau secara bilkuah, maka selalu ada. Bil kuat itu maksudnya adalah secara potensial, secara kemampuan. Selama kita manusia, maka kita selalu memiliki kemampuan untuk bisa membaca. Atau selalu memiliki kemampuan untuk bisa, apa namanya, untuk bisa menulis, misalnya kayak gitu. Selalu memiliki kemampuan untuk bisa menerima ilmu selama kita manusia. Nah, itu yang dinamakan dengan bil kuah. Saat kalau bil fiil ya di saat kita sedang membaca, itu berarti bil fiil namanya. Di saat kita sedang sedang menulis, di saat dan seterusnya lah gitu. Itu semua namanya adalah bil fi'li. Itu ya. Kalau misalnya masih bingung bedakan antara bil puas sama bil fi'li. Makanya akhirnya kenapa syarat daripada arotnya itu adalah harus arot yang
lazim, bukan sekedar mufarik. Kalau arad yang lazim berarti harus arad yang bil kuah, yang potensial. Karena misalnya arad khos, maksudnya khosohnya ya, khosohnya insan itu adalah dohik. Maka dohik yang dimaksud yang menjadi khosohnya insan adalah dohik bil fi'li. Kayak gitu. Dohik bil fi'li, dohik bil kuah. Terus selanjutnya, terus saya bertanya di pertemuan keempat dan penjelasan itu lafadz mufrad pasti tasawur. Lafadz mufrad bukan tasawur tapi suara. Nah, ini harus kita bedain ya. Saya dari awal biasa dari awal-awal belajar mengajarkan mantik atau misalnya yang pertemuannya panjang, saya selalu memahamkan tentang kita harus paham dulu yang dimaksud lafadz itu adalah suara. Yaitu yang dimaksud lafadz adalah suara. Makanya kan di dalam nahu didefinisikan apa itu lafadz. Lafadz itu adalah sautun mustamilun ala ba'dil hurufil hijaiyah. Berarti maksud intinya adalah suara. Suara yang keluar daripada makhraj. Sehingga waktu dikatakan, terus tasawur itu apa? Tasawur itu pengetahuan. Makanya jangan kalian mengira pulpen misalnya suara kita ngomong pulpen itu tasawur. Bukan. Tasawur itu adalah saat lafadz pulpen diucapkan, saat saya ngomong pulpen, lalu orang memahami sesuatu di akalnya akan pulpen, maka pemahaman dia yang dia tangkap dari suara pulpen itulah tasawur. Pengetahuannya itu. Itu tasawur. Adapun suara dia tadi yang ngomong pulpen itu dinamakan dengan lafadz mufrad. Kayak gitu. Kenapa dinamakan dengan lafadz mufrad? Karena itu adalah suara daripada idrok yang mufrad. Gitu. Itu tadi yang saya atau yang saya maksudkan di daras atau di kelas tentang lafadz mufrad pasti tasawur. Maksud lafadz mufrad pasti tasawur itu adalah lafadz mufrad itu adalah suara dari pengetahuan yang berbentuk tasawur. Kayak gitu. Kalau saya katakan lafadz mufrad bukan tasawur, iya karena lafadz bukan tasawur. Lafadz itu hanya suara untuk merepresentasikan pengetahuan kita yang berbentuk tasawur. Makanya bedain antara lafadz mufrad dan tasawur. Lafadz mufrad itu suara saya saat saya ngomong HP, pintu, jendela, lantai, rumah. Itu suara tadi itu namanya lafadz mufrad. Tapi waktu dikatakan pintu, misalnya saya ngomong sama antum, saya ngomong pintu. Lalu saat antum dengar suara pintu, bukan suara pintu ngekoknya ya, bukan. Maksudnya suara pintu gitu maksudnya. Saat antum mendengar lafadz itu tadi, antum sampai di pengetahuan sampai sesuatu di pengetahuan antum, yaitu ya pengetahuan akan pintu. Nah, pengetahuan itulah yang namanya tasawur. Adapun suara tadi itu namanya lah lafadz mufrad. Oke, terus ada lagi yang nanya, yang Anda pahami kodiyah itu disifati mujabah salibah itu hanya di kodiyah hamliyah saja. Mohon penjelasan. Enggak. Kodiyah hamliyah, kodiyah syartiyah, syartiyah muttasilah, syartiyah munfasilah itu semua ada mujabah dan salibahnya. Bahkan nggak sekedar mujabah dan salibahnya, bahkan di sana itu juga ada maksusohnya, ada kuliahnya, ada jusiyahnya, dan ada muhmalahnya. Lantas apa yang membedakan kalau dalam kodiyah syartiyah, baik munfasilah atau muttasilah, apa yang membedakan? Yang membedakan itu adalah surnya atau adat syaratnya, adat syaratnya. Misalnya kalau di dalam syartiyah, kalau pakainya kullama, maka itu adalah kuliah, kayak gitu misalnya. Kalau misalnya pakainya itu ida, kayak gitu, itu berarti nanti namanya juz'iyah. Kalau pakainya in, maka namanya muhmalah. Tapi kalau diterangkan waktunya kapan, kayak gitu misalnya, maka jatuhnya adalah maksusoh. Maksusoh itu nama lain daripada syaksiyah. Ya. Dan itu nggak kita pelajari di mantik yang level-level dasar kan. Yang penting kita kenal dulu ada kodiah, kodiah itu ada mujabah, ada salibah. Tapi ala kulal itu masuk ke semua. Itu level yang lanjut ya. Nanti di tahdhib itu ada, di syamsiah itu ada. Terus satu lagi Ustaz di bab kodiah di pembagian kuli, juz'i, fi quwwatil juz'iyah di situ contoh ihsan natik. Kemudian dikatakan, nah, jadi gini, ada kaidah logika, ini logika ya, ada logika yang mengatakan tuh saya sampaikan di kelas-kelas matik saya yang levelnya lebih panjang atau pertemuan lebih panjang. Ini untuk mengatur logika kalian semua ya di sini ya. Kaidah logika tuh ada yang mengatakan ini, isbatul ba'di la la yalzam ala isbatil ba'dil akhar.
itsbatil ba'dil akhar wala nafihi wala nafihi. Saat kita mengisbat sebagian, itu nggak ada kepastian sama sekali sebagian yang lainnya itu kita isbat atau kita nafikan. Itu logika. Ya, jadi gini, misal saya pahamkan gini, ini kita gunakan logika. Ini logika ya, bukan perasaan ya. Makanya kesampingkan dulu perasaan ini. Ini logika. Misal, ini sering banget analogi ini saya beri. Misal, saya disuguhkan 10 jenis makanan. Saya coba 10-10-nya, lalu saya mengisbat 3 di antara 10-nya. Saya katakan, misal, saya suguhkan 10 jenis makanan. A, B, C, D, atau yang satu, yang 2, sampai 10. Saya coba semuanya. Lalu saya katakan yang satu, dua, dan tiga enak. Saya ngomong gitu aja. Nah, logika akan mengatakan isbat saya akan enak kepada 3 antaranya. Nah, itu sama sekali nggak ada kepastian bahwasanya 7 yang lainnya itu enak atau tidak enak. Itu aja tuh. Itu logika. Tapi perasaan akan mengatakan berarti 7 yang lainnya nggak enak ya. Nah, itu perasaan. Itu bedain. Nah, makanya saya katakan isbatul ba'di la yalzam ala isbatil ba'dil akhar wala nafi. Itu logika ya. Maksudnya dipikirkan secara logika, bukan sekedar next idealis nih. Memang itu logika kita. Makanya kalau misalnya kita diberikan makanan 10, dicoba semuanya, lalu dikatakan ini dan ini enak, cuma 2 yang dikatakan enak. Orang yang mengedepankan perasaan pasti akan merasa, oh berarti 3 yang lain nggak enak ya. Itu perasaan. Tapi kalau dia menggunakan logika, padahal masih ada kemungkinan bisa jadi 3 yang lain itu jauh lebih enak. Justru 2 itulah yang nggak berapa enak. Tapi untuk menjaga perasaan, dia mengatakan ini dan ini enak. Seperti itu. Ada nggak kemungkinan itu? Akal mengatakan kemungkinan itu ada. Nah, itu bedanya antara logika dan perasaan. Kayak gitu. Nah, ini biasa orang kalau belum benar-benar menyelam ke mantik itu masih keputar-putar. Misalnya gini, orang yang ikut darah saya kan fix semuanya manusia itu ya. Maksudnya yang ikut darah saya yang daftar dan sebagainya itu manusia semua. Tapi saya mengeluarkan pernyataan. Ternyata setelah saya lihat semua yang ikut darah saya sebagiannya manusia. Kayak gitu. Ah, orang yang mengedepankan perasaan pasti ngerasa, loh berarti sebagian yang lainnya bukan ya. Itu adalah jawaban perasaan. Padahal saya hanya mengikbat sebagian. Sebagian yang lain gimana? Ya nggak ada urusan. Maksudnya saya nggak berkomentar akan itu. Nah, kalau nggak berkomentar akan itu, maka logika mengatakan nggak ada kepastian akan isbat atau nafinya. Kayak itu. Jadi bukan berarti di saat saya mengatakan sebagian yang ikut dari saya itu manusia, bukan berarti saya sedang mengatakan sebagian yang lain bukan manusia. Itu adalah kesimpulan perasaan, bukan kesimpulan logika. Kayak itu. Ini sering banget. Orang kejebak-kejebak di situ tuh sering. Nah, contohnya seperti ini nih, yang pertanyaan ini. Dia menanyakan tentang mumalah fi quwwatil juz'iyah. Contohnya al-insan natik. Berarti kan fi quwwatil juz'iyah, maksudnya ba'dul insan natik. Gitu. Terus menanyakan, tapi bukankah kontradiksi nanti dengan bab ta'rif yang mengatakan setiap insan pasti natik? Nah, saat saya mengatakan sebagian insan natik, apakah saya menyimpulkan bahwasanya sebagiannya bukan natik? Enggak. Nggak ada kepastian di situ. Ya udah, berarti intinya pernyataan sebagian insan natik benar nggak? Kalau akal kita mengatakan benar, ya udah selesai. Tapi kan inilah perasaan. Persis kayak kasus makanan tadi yang saya katakan, diberi 10, dicoba semua, tapi dia katakan 3 di antaranya enak, kayak gitu. Kan nggak ada kepastian dengan 7 yang lainnya, karena saya nggak komentar, kayak gitu. Nah, sehingga akhirnya kalau orang yang berlogika tenang, gitu. Tenang itu dalam artian bisa jadi 7 itu memang jauh lebih enak gitu, tenang jadinya. Nah, itulah nanti kalau kita benar-benar meletakkan logika dengan tempatnya, ujung-ujungnya itu kita akan tenang dengan apapun ketetapan Tuhan. Misal kita diberikan ketetapan kita gagal misalnya. Kalau kita menggunakan perasaan, kita akan ngerasa ini Tuhan nggak sayang aku nih, kayak itu misalnya. Padahal gagal itu nggak ada kepastian di sesuatu selainnya. Karena bisa jadi jauh lebih sayang, ada kemungkinan bisa nggak sayang, nggak bisa jadi kayak itu. Tapi kan itu semua bisa jadi. Kalau memang ada 2 kemungkinan bisa jadi sayang sama tidak sayang, kenapa kita nggak arahkan aja kepada kemungkinan ya yang sayang? Itu kan lebih menenteramkan hati kita. Kayak gitu. Itu logika ya kayak itu. Makanya akhirnya agama ini kalau memang dilogikakan ya semua itu akan jadi tenang jadinya. Oke, lanjut. Dia masih nanya, Ustaz, Ana agak bingung memahami dan membedakan mutabakoh dan tadamuna.
mutobakoh itu nih juga, mutobakoh itu akan terasa bedanya saat kita tatbikan. Misal gini, saat kita tatbikan. Misal, intinya tadamun itu adalah siratan makna daripada mutobakoh ya. Makanya tadamun itu wajib ada mutobakoh. Atau dalam artian tadamun itu jalurnya adalah jalur mutobakoh. Misal, kalau orang mengatakan mobil, mobil, orang ngomong mobil, maka kan sampai kepada orang lain sebuah pengetahuan ya. Kalau dia mengetahui semua makna mobil, maka itu namanya mutobakoh. Dan kalau dia mengetahui semua makna mobil plus perintilan-perintilannya juga tersirat kayak gitu, maka memahami perintilannya dengan jalur keseluruhannya itu tadomun. Lantas apa bedanya Ustaz antara mutobakoh dan tadomun? Nah, bedanya adalah dalam praktek gini. Kalau misalnya kita paham tadomun, kira-kira perlu nggak orang ngomong, misal kita perlu nggak orang ngomong, aku tadi baru beli mobil sama spionnya, kayak gitu. Tuh permasalahannya kayak gitu tuh. Dia ngomong, aku tadi baru beli mobil sama spionnya. Nah, nanti kita akan menjawab, ngapain kamu bilang sama spionnya? Toh, pengetahuan akan spion itu udah masuk di dalam pengetahuan mobil. Dengan kamu bilang kamu beli mobil, aku udah tahu kamu juga pasti beli spion. Nah, pengetahuan aku, kamu juga pasti beli spion itu adalah tadomun daripada pengetahuan aku, kamu beli mobil. Seperti itu. Itu perbedaannya itu tadi itu, fungsionalnya itu tadi. Nah, itulah yang digunakan ulama di dalam matan-matannya atau kata-kata ringkasnya dan sebagainya kayak gitu. Di dalam matan itu ulama itu sangat-sangat menggunakan dalalah tadomun, dalalah iltizam, dalalah dan sebagainya. Jadi akhirnya mengucap satu lafaz tapi tembakan maknanya udah kemana-mana. Nah, yang sering saya praktekkan itu adalah yang biasa di dalam tarif apa namanya? Di dalam takrif daripada kalam itu. Kan kita akan melihat perbedaan takrif kalam yang ada di Jurumiyah. Insya Allah kita besok pertemuan pertama Jurumiyah ya. Perbedaan pertama antara takrif kalam di dalam kitab Jurumiyah sama di dalam Alfiyah. Di dalam Jurumiyah itu Imam Ibnu Jurum Al-Sohaji mengatakan apa tarif kalam? Kalam itu adalah lafdun, murakkabun, mufidun, bilwatni. Tapi beliau mengucapkan kata-kata lafdun, murakkabun, mufidun. 3 poin. Di dalam Alfiyah, Imam ya, Ibnu Malik itu mengatakan kalamuna lafdun mufidun kastakin. Kenapa Imam Ibnu Malik mengatakan kalam itu adalah lafdun mufid, sedangkan Imam Ibnu Jurun mengatakan kalam itu adalah lafdun murakkabun mufid. Nah, itu para syurah dan para hawasyinya Alfiyah nanti mengatakan karena lafat murakkab itu udah masuk di dalam pemahaman lafat mufid secaranya itu ya khilaf. Ada yang mengatakan secara tadamun, ada yang mengatakan secara iltizam. Tapi ala kulli itu praktekannya gitu. Jadi nggak perlu ada pengucapan 2 lafaz atau pengulangan 2 lafaz. Maka tadi sama seperti kasus mobil. Saat orang mengatakan saya beli mobil, gini, misal orang mengatakan saya beli mobil dan spion. Bagi orang yang memahami lafaz mobil secara mutabakoh, maka secara tadomun dia juga memahami di dalam lafaz mobil ini ada makna spion. Sehingga akhirnya dia akan mempersoalkan pernyataan ini nih. Ngapain kamu bilang spion lagi? Toh ini ada maknanya di dalam ini. Nah, keberadaan makna ini di dalam makna ini itulah yang dinamakan dengan tadomuniyah. Kayak itu tadomuniyah. Tamam. Lanjut. Anak pernah dengar kalau maudhu lawannya ghair maudhu, musta'mal lawannya muhmal. Nah, ini sebenarnya memang memang ada beberapa diksi ya, tapi yang lebih masyurnya itu adalah maudhu itu lawannya muhmal, musta'mal itu ghair musta'mal. Tapi ya, nggak ada masalahnya mau kita katakan ghair maudhu itu dengan muhmal atau ghair musta'mal itu dengan muhmal, karena maksud muhmal itu adalah ma'uhmil gitu. Berarti ada yang diihmalkan, ma'uhmil ada yang diihmalkan. Kalau misalnya muhmalnya adalah muhmal ghair maudhu, berarti ma uhmila wat'uhu. Ma uhmila wat'uhu. Ma ma uhmila wat'uhu. Kalau misalnya yang dimaksud itu adalah muhmal lawannya musta'mal, maka yang dimaksud itu adalah ma uhmila isti'malu. Terus selanjutnya
Ada yang menanyakan tentang, oh ini nanti masih jawaban kayak di awal tadi. Dia mengatakan bermula dari ketidaktahuan saya apa itu ilmu wada, berarti majual tasawuri ya, tentang dia nggak tahu ilmu wada itu apa. Berarti memang nggak tahu tasawur dari ilmu wada. Dia mendapatkan kesimpulan bahwa saya mengetahui ada satu fan yang berbeda. Oke, dia mendapatkan kesimpulan ilmu ada apa kayak itu. Berarti dari tertib maklum itu kan, tertib maklum tasawuri kayak itu. Ini ujung-ujung pertanyaan sama ini. Apakah bisa berarti tertib maklum tasawuri membuat ta'ati ila majhul tasdiki? Itu jawabannya adalah bisa. Tapi itu di level mantik lanjutan ya. Karena di awal-awal kita disuguhkan aja dulu tertib maklum tasawuri itu ta'ati ila majhul tasawuri dulu. Tertib maklum tasdiki itu ta'ati ila maklum tasdiki. Baru nanti di dalam tahdib, di syarah-syarahnya atau di dalam syamsiah, kita akan disajikan tentang ta'adi itu ada ta'adian qoriban, ada ta'adian ba'idan. Nah, ta'adian ba'idan itulah yang apa ta'adian qoriban itulah yang nanti tertib maklum tasawuri itu bisa ta'adi kepada maklum tasdiki kayak gitu. Tapi itu pembahasan yang lanjut. Terus selanjutnya Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana punya pertanyaan. Jadi kuli itu turunan dari mufrad. Tamam. Ini pertanyaan yang masyhur juga nih. Kuli kan turunan daripada mufrad. Kenapa kok bisa turunan daripada mufrad? Karena kan berawal daripada lafad, maudhu, ghair maudhu. Maudhu ada musta'mal, musta'mal, ghair musta'mal. Musta'mal ada yang mufrad sama murokab. Mufrad ada yang kuli sama juz'i. Kuli ada 5. Kan kayak gitu kan turunannya itu. Berarti kalau gitu kuli itu adalah turunan daripada mufrad. Tapi kenapa di dalam contoh kuli itu ada bahrun min zibak gitu, atau ada contoh kuli syarikul bari, yaitu contoh kuli tapi syarikul bari, contoh kuli tapi bahrun min zibak gitu loh. Bukannya kuli turunan daripada mufrad ya, sedangkan bahrun min zibak atau syarikul bari, atau nanti ada yang contoh kuli yang laisa lahu nihayah itu, yang dia itu tidak lama atanahi, itu ada contohnya adalah ni'amu ahlil jannah gitu, ni'amu ahlil jannah, atau asmaulillah gitu misalnya. Itu gimana bisa itu menjadi contoh daripada kuli, padahal kuli adalah kismun daripada mufrad gitu kan. Nah, nanti jawabannya itu adalah lafat-lafat murokab. Benar, itu murokab, semuanya itu adalah lafat murokab, tapi murokab mafi kuwatil mufrad. Jadi nanti murokab itu ada murokab yang bisa memberikan ifadah, ada yang tidak bisa. Nah, yang tidak bisa memberikan ifadah itu seperti murokab wasfi, murokab idofi. Nah, ini dua murokab dia dihukumkan sebagai murokab mafi kuwatil mufrad. Kenapa dikatakan mafi kuwatil mufrad? Karena dia sama seperti mufrad, sama-sama tidak memberikan ifadah. Itu tidak bisa memberikan ifadah. Sehingga akhirnya murokab mafi kuwatil mufrad itu sah untuk dijadikan contoh daripada kuli kayak gitu, atau contoh daripada mufrad, kuli turunan daripada mufrad ya. Itu jawaban yang pertama. Nanti jawaban yang kedua, ada para ulama mengatakan murokab itu ada juga pembagian kuli dan juz'i kayak itu murokab. Jadi yang kita ketahui kan turunannya mustakmal itu ada mufrad ada murokab, turunnya mufrad ada kuli ada juz'i. Tapi jangan salah, turunannya murokab juga ada kuli ada juz'i kayak gitu. Sehingga akhirnya contoh-contoh kuli yang kita temukan kok lafadznya murokab itu memang contoh kuli yang murokab kayak gitu, contoh kuli yang murokab gitu. Pokoknya ada dua jawaban, tapi jawaban yang paling masyhur itu yang pertama tadi, yang mengatakan itu benar kulit tapi itu adalah murokab mafi kuwatil mufrad, sehingga akhirnya dia sah untuk dijadikan contoh daripada kuli yang mufrad. Terus pertanyaan selanjutnya mana tadi? Mengapa definisi harus jami' dan mani, Ustaz? Nah, ini nanti khilaf ya antara mutakaddimin sama mutaakhirin tentang syarat daripada ta'rif atau syarat daripada mu'arif kayak gitu, mu'arif atau ta'rif. Jadi mutakaddimin itu mengatakan boleh ta'rif bil a'am. Kalau misalnya ta'rif bil a'am maka jatuhnya tidak mani jatuhnya. Boleh ta'rif bil akhos. Kalau misalnya ta'rif bil akhos maka jatuhnya tidak jami. Kayak gitu. Itu khilaf lah, ala kulli khilaf tentang syarat ta'rif itu harus jami mani atau enggak, itu khilaf antara mutakaddimin dan mutakhirin. Itu yang adli mungkin bisa dibisukan aja dulu.
Ada orangnya nggak ini ya? Atau di sini? Oh bisa saya bisukan. Oke. Eh, jadi gitu. Pertanyaannya kenapa harus jami dan mani? Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, kenapa harus jami dan mani? Jami dan mani itu untuk memastikan apapun ta'rif yang sedang kita ta'rifkan atau apapun mu'arraf yang sedang kita ta'rifkan, maka ta'rif itu tidak akan melenceng daripada pengetahuan mu'arrafnya. Jadi misalnya saya mau mendefinisikan buah apel nih, kayak gitu misalnya. Kalau tidak jami mani, malah nanti kita mau memahamkan kepada orang buah apel, dia malah memahami ban mobil. Nggak jami jatuhnya kan. Dan juga tidak mani, kayak gitu jatuhnya. Nah, itu fungsionalnya. Berarti kenapa harus jami mani? Agar benar-benar di saat saya ingin memahamkan buah apel, orang yang mau saya pahamkan juga memahami buah apel. Jangan sampai memahami mobil, kayak gitu. Atau jangan sampai memahami spion. Tamam. Terus pertanyaan selanjutnya. Banyak banget memang nih pertanyaan. Sampai hampir 40. Ini majelis ketiga Ustaz. Oke, Atum juga bilang makul itu mahmul dan bilang hayawan adalah makul. Ini sebenarnya pembahasan yang lebih tahqiq ya, kayak gitu kalau kita mau tahu. Karena ini kan kita memang ngebahas secara singkat aja tentang matan Isaguji. Jadi waktu dikatakan ada kata-kata makulun ala kafirin gitu. Saya mengatakan makulun itu adalah mahmul. Nah, mahmul itu berarti dia bisa menjadi mahmul terhadap beberapa hal. Nah, beberapa hal ini apakah mukhtalifin haqa'iq atau muttahidin al dan seterusnya. Nah, itu nanti ketentuannya. Misalnya gini, hayawan. Al-hayawan ini kan jins. Jadi katakan makulun ala kathirin mukhtalifin al-haqa'iq. Berarti hayawan itu bisa menjadi mahmul terhadap beberapa hal yang dimana beberapa halnya ini beda-beda hakikatnya. Apa itu? Maka hayawan bisa menjadi mahmul daripada insan. Al-insan hayawanun. Terus bisa menjadi mahmul daripada faros. Al-farasu hayawan. Bisa menjadi mahmul daripada al-asad. Al-asadu hayawan. Kayak gitu misalnya. Maka kalau gitu, nah ini yang dimaksud, oh berarti dia makulun ala kasirin mukhtalifin al-haqa'iq. Berarti ini beda-beda hakikatnya. Asad itu memiliki hakikat yang berbeda dengan insan dan juga memiliki hakikat yang berbeda dengan faros. Itu yang dinamakan dengan mukhtalifin al-haqa'iq. Wa yaqa'u fi jawabin ma huwa, kayak gitu. Dan dia itu bisa menjadi jawaban terhadap pertanyaan ma huwa. Apa maksudnya? Ma huwa asad wal insan. Itu kan berarti beda beda hakikat kan? Nah, walaupun beda hakikat, maka jawabannya adalah hayawanun. Nah, berarti hayawan ini bisa menjadi makul, bisa menjadi jawaban atau bisa menjadi mahmul daripada beberapa hal yang berbeda hakikat. Oke, itu. Terus masih bingung tentang arok lazim sama arok mufalik, itu udah saya jelaskan sebelumnya tentang bil fi'li wal bil fu'ah. Terus untuk kuli idofi sama hakiki, terus juz idofi sama hakiki itu dibahas di mana? Itu minimal di level tahdhib. Tetapi di penjelasan saya yang lebih panjang, nanti kalian bisa melihat di syarah sulam saya, itu ada yang di YouTube, di share kepada publik. Itu yang 49 pertemuan, kalau saya nggak salah itu saat saya di Mesir di rumah syariah itu saya jelasin juga. Itu kuli idofi, kuli hakiki, juz'i idofi, juz'i hakiki, kayak gitu. Ya karena majal kita kemarin singkat gitu sehingga akhirnya ya banyak hal-hal yang mendetail, makanya saya katakan jangan berhenti di situ, justru itu hanya pembuka saja, harus kalian lanjutkan. Terus selanjutnya untuk oke, kulit juz idofi itu ada tadi. Terus di majelis keempat dia nanya muqaddam dan tali di syartiyah muttasilah, apakah ada muqaddam dan tali di syartiyah munfasilah? Ada. Muqaddam dan tali di syartiyah munfasilah itu tergantung yang mana diucap duluan. Itu muqaddam dan tali di dalam syartiyah munfasilah. Walaupun khilaf ya nanti. Tetapi ala kulli hal saya mengatakan gini. Misalnya pernyataan gini. Al-insan imma aswad atau imma aswad imma abyad. Nah,
Ini kan berarti ada dua pernyataan nih. Yang pertama insan aswad, yang kedua insan abyad. Berarti yang pertama diucap itu adalah muqaddam di dalam syartiyah munfasilah. Yang kedua diucap itu adalah tali. Berarti al insan aswad itu muqaddam, al insan abyad itu tali. Itu di dalam kode syartiyah munfasilah seperti itu. Kalau di dalam syartiyah muttasilah, apa yang menjadi malzum, apa yang jadi lazim, bukan urutan ya, bukan urutan. Tapi apa yang menjadi malzum dan apa yang menjadi lazim. Yang menjadi malzum itu adalah muqaddam, yang menjadi lazim itu adalah ta'li. Dan itu pembahasan yang lebih panjang. Terus selanjutnya, saat kenapa di dalam kitab-kitab mantik selalu definisi insan itu hayawanatik. Nah itu sebenarnya definisi yang dirumuskan oleh para ya mutakalimin dan para filosof ya. Jadi saat menentukan insan itu punya zatiyat, punya mahiyah, kira-kira apa mahiyah yang itu akan ada selalu insan. Akan ada selalu pada insan. Yang pertama ternyata dari segi jauhariyahnya. Jauhariyah itu berarti bentuk fisiknya kayak itu. Oh, insan itu adalah jauhar yang murakkab, yang nami, yang hassas, mutaharik bil irodah, gitu. Berarti dia adalah fisik, fisik yang murakkab. Kita mengatakan jauhariyah itu, pembahasan jauhar itu masuk ke dalam pembahasan makulat asyar ya. Makulat asyar itu pembahasan tentang jins ali, jins yang paling tinggi-tinggi, jins yang paling atas. Nah, itu nanti ada satu jauhar dan ada 9 arot. Nah, 9 arot itu semua nanti ada jins alinya. Tapi ala kulli hal di saat dikatakan insan dari segi jauhariyah berarti dia adalah jauhar yang murakkab, yang nami, yang hassas mutaharik bil irodah. Jadi hassas itu punya indera lah bahasanya, mengindra sehingga akhirnya dengan indranya itu dia bisa taharuk bil irodah kayak gitu. Nah, berarti dia jenis tipe fisik yang seperti itu. Nah, itu setelah ditelah, oh berarti insan kehayawaniahannya itu adalah mahiyahnya dia. Yaitu itu tadi itu mahiyahnya dia. Terus apa sifat lain yang masuk ke dalam insan dari segi arodiahnya? Oh ternyata yang selalu akan ada pada insan itu tentang aktif sama tidak aktifnya itu urusan yang lain, tapi akan ada pada insan itu adalah segi kenatikiahannya. Itu siapa yang masih belum bisuin? Sebentar ya, saya ada tuh. Oh, udah. Oke, kita lanjut. Nah, tentang ke apa tentang sifatnya atau arodiahnya ternyata yang ditentukan akan ada selalu pada insan itu adalah kenatikiahannya. Nah itu makanya ditentukan walaupun nanti Syekh Khoroisi Ibnu Sina tuh memang mengatakan tentang ta'arif. Ini kan pertanyaan dia itu tentang ta'arif had yang tam ya, yang dimana had yang tam itu menggunakan fasal qorib dan jins qorib. Kalau dia menggunakan fasal qorib dan jins qorib maka kita memang benar-benar menentukan mana fasalnya dan mana jenisnya gitu. Itu nanti uh, salah satu pernyataan yang paling masyhur ya dari Saifullah Ibnu Sina itu mengatakan bahkan mendekati mustahil gitu. Kita bisa mendefinisikan sesuatu yang dia itu bisa mengungkapkan jins korib dan fasal korib dari sesuatu. Tapi itu udah pembahasan yang jauh banget ya. Nanti kan kita muncul pertanyaan, lantas bagaimana di kitab-kitab mantik saat dicontohkan ta'arif daripada insan, jins koribnya adalah hayawan, fasil koribnya adalah natik, kayak gitu. Itu juga nanti akan ditentukan ini adalah takrib, pendekatan saja kayak gitu. Karena penentuan kita benar-benar tahu apa jins koribnya insan dan apa fasilnya korib, fasil koribnya insan sehingga kita tahu mahiyah daripada insan itu sendiri. Itu penentuannya itu nggak di dunia kayak gitu. Itu pembahasan yang tinggi itu atau pembahasan level tinggi dalam artian kita akan terungkap segala hakikat dari berbagai hakikat itu saat kita tidak di dunia karena di dalam dunia itu ya semuanya itu segala hakikat itu tertutup. Tertutup maksud tertutup tuh bukan berarti gak ada yang bisa dibuka ya dalam artian kalau kita sampai ke titik menyingkap tabir dari sesuatu itu hampir mustahil. Bahkan Ibnu Sina itu mengatakan hampir mustahil. Nah, itu salah satunya itu adalah di saat kita mau mentaarifkan sesuatu dengan had yang tam. Itu dikatakan hampir mustahil. Kenapa? Karena kalau kita mentaarifkan had yang tam berarti kita mendatangkan fasil qarib, mendatangkan jins qarib. Kayak itu kan. Nah, itu untuk disepakati ini benar fasil qaribnya, ini benar jins qaribnya, itu
berat kayak itu berat, akan mendekati ke mustahil, dikatakan seperti itu. Oke, ini pertanyaan itu karena nanti akan sulit saat mengaplikasikan ke hal-hal yang lain. Misalnya kita mendefinisikan kursi. Apa itu kursi? Nah, yang penting gini, saat disebut kursi, kita masuk pengetahuan. Nah, berarti kita mau mengekspresikan pengetahuan kita akan kursi. Jadi waktu dikatakan, kamu tahu kursi? Tahu. Nah, kira-kira apa kursi menurutmu? Kayak itu. Nah, makanya akhirnya dikumpulkan jins. Jins itu apa? Jins itu intinya yang menjami dulu. Menjami semua afrod. Oh, kursi itu adalah alat apa misalnya gitu, alat perabotan kayak itu misalnya perabotan. Sehingga waktu dikatakan perabotan, maka nggak mungkin memasukkan TV, nggak mungkin memasukkan motor, mobil, karena dia nyebut perabotan. Nah, dengan kata-kata perabotan memasukkan semua kursi kayak gitu. Dia yang setelahnya itu baru menjadi yang memani afrod-afrod yang bukan kursi. Alkohol gitu aja. Karena untuk sampai level kita menentukan jenis korib dan fasal korib itu baik. Terus yang terakhir, ini kayaknya kita nggak sempat ya untuk membuka sesi tanya jawab secara langsung karena tadinya saya memang udah merencanakan ini untuk sejam aja. Karena di Indonesia juga udah lumayan malam dan di Mesir juga udah mau buka puasa ya. Jadi memang benar-benar kita apa namanya kita uh, cukupkan di pertanyaan ini aja, pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ya mungkin nanti beberapanya itu ada yang bisa istifadah. Ustadz Ali mana Ustadz Ali? Masih tersambung nggak Ustadz Ali? Masih Ustaz. Itu yang ngechat itu bisa dilihat di mana ya? Eh, Anda bacain aja kalau nggak Ustaz. Ada berapa emangnya? 1, 2, 3, 4, 5. Yang nanya Dua. ada 4 orang. Di mana? Ada 4 orang yang nanya. 4. Bentar, bentar, bentar. Itu bisa dilihat di mana ya? Di bagian pesan Ustaz. Di bagian Bagian pesan. pesan. Iya, bagian Dicarinya pesan. bentar. Pilihnya di mana? Ini. Soalnya tadi di awal, Anda bacain aja gimana Ustaz? bentar, 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 bentar. Bentar ya, yang lainnya. Ini soalnya saya dari HP nih, jadi nggak kebaca di mana letak daripada. Atau mungkin kawan-kawan yang pakai HP ada yang bisa kasih saran di mana untuk ngelihat Mungkin ini ya. Bentar. bisa dari tab mungkin Pesan Ustaz. dalam pesan dalam panggilan. Oh iya ya udah. Sama ya. Oke, ini pertanyaan terakhir kalau yang dari chat saya ya. Dia menanyakan, minta jelaskan ulang murokab dan mufrad. Ya, ala kulil murokab itu adalah lafat yang dia punya juzuknya punya makna, maknanya makna asli dia, dan dalalah daripada lafat itu adalah dalalah yang kita inginkan. Ya, karena kalau diminta penjelasan ulang, satu pertemuan sendiri kita ngejelasin mufrad dan murokab. Terus tentang fasal bait, fasal qarib. Nah, fasal bait itu intinya gini aja. Fasal bait itu intinya adalah yang mengfasal antara syai' dengan syai' yang lain yang dimana dia itu musyarik atau satu gabung di dalam jenis baitnya. Jadi misalnya gini, antara kita sama pohon, itu kita kira-kira musyarakah mahiyah enggak? Kira-kira itu kita musyarakah mahiyah, tetapi bukan dalam kehayawaniahan. Melainkan kita dan pohon itu musyarakah mahiyah di dalam jins nami, yaitu jismun nami kayak gitu. Maka kalau satu kesatuan jismun nami, maka kita juga jismun nami, pohon itu juga jismun nami. Nah, nanti pasal yang dibutuhkan untuk membedakan antara kita dan pohon, yang dimana kita dan pohon itu bergabung di dalam yang jinsnya bait, nah, pasalnya itu dinamakan dengan pasal bait. Kayak gitu-gitu aja, karena pembahasannya panjang juga. Terus dalam tanakut la syai'a, ini termasuk yang saya katakan itu tadi ya, kaidah logika. Orang banyak terjebak di situ. Waktu dikatakan ba'dul insan hayawan.
Yang benar, jadi tanakut nih, ba'dul insan hayawan, terus la syai'a minal insan hayawan. Pasti yang benar adalah ba'dul insan hayawan. Terus dia mempersoalkan, kok bisa ba'dul insan hayawan itu benar? Bukannya semua ya, kayak gitu. Nah, persoalannya adalah saat saya mengatakan sebagian insan hayawan, saya sedang tidak mengatakan sebagian yang lainnya bukan hayawan. Itu logika, itu pahami dulu tuh, kaidah berlogika itu. Sama misalnya kayak kita nih, contoh-contoh yang kedepankan perasaan ya. Misalnya saat saya katakan, kamu hari ini baik ya, kayak gitu. Oh berarti kemarin nggak baik ya. Itu berarti perasaan itu. Misalnya orang bilang ke pasangannya kayak gitu misalnya kan, kamu hari ini cantik ya misalnya kayak itu. Oh berarti kemarin-kemarin nggak cantik. Itu perasaan. Itu kesimpulan perasaan. Karena waktu saya mengatakan hari ini dia cantik atau hari ini dia baik, itu saya sedang tidak ngomong kemarin-kemarin dia nggak cantik atau nggak baik, nggak. Kesimpulan itu hanya kesimpulan perasaan saja. Karena kalau dipikirkan secara logika, pikirkan secara logika, kita akan ngerasa, apakah saat saya mengatakan dia hari ini baik, itu pasti saya mengatakan dia kemarin nggak baik? Nggak ada kepastian di situ. Itu kesimpulan yang ngawur gitu. Oke, itu tadi ya tentang Lashing dan Insight. Oke, mungkin segitu dulu. Di sini mungkin saya jelasin dikit aja, atau saya jawab dikit aja di sini. Saya bertanya, Qaryah Syartiyah Mutasila Ittifaqiyah termasuk mutabar dalam mantik gak? Karena yang diitibarkan itu adalah yang luzumiyah. Terus, Ustaz, layar tafian maksudnya apa ya, Ustaz? Layar tafian itu berarti nggak ada dua-duanya. Seperti tadi kalau layar tamian itu berarti tidak bisa bergabung dua-duanya. Layar tafian itu berarti tidak bisa, tidak ada dua-duanya gitu. Terus, Ustaz, matanya akan dikatakan tasdik itu minimal sudah mencapai derajat sah. Ya, karena ala sabilil taslim misalnya tuh kalau di taslim. Ya. Nah, gimana cara kita mengetahui ketika sedang beradu argumen dengan orang lain bahwa lawan kita itu sudah mentasdik pertanyaannya atau belum? Karena kita tidak tahu dia sudah berada di tahap zon atau belum. Itu biasa kita tanyakan ulang kayak gitu. Makanya nanti di dalam ada bahasul munadharah itu ada istilah tafsir, istifsar. Istifsar itu misalnya orang bertanya, lalu kita meminta ulang dia menyampaikan pertanyaannya, itu bukan, itu belum masuk ke dalam adu argumen. Jadi kita memastikan dulu, yang kamu maksud tadi ini ya, kayak gitu, gitu. Agar dia benar-benar mengaktifkan yang dia tanya itu apa. Saat kenapa lawahikul qiyas itu dikatakan dhani? Ya, itu secara logika aja kita tentukan. Karena kalau misalnya lawahikul qiyas itu kan ada dua. Yang pertama kias istiqroi, yang kedua adalah kias tamfili. Nah, kias istiqroi itu nggak ada kepastian. Jadi misalnya saya mau menghukumkan 100 sampel, 100 hal, tapi sampelnya cuma dua. Bisa jadi waktu saya pakai dua, lalu saya hukumkan berarti 100 yang lain kayak gitu, bisa jadi ada beberapa yang nggak sesuai. Itu dikatakan nggak pasti, makanya zoni mentoknya. Begitu juga tamsil. Tamsil itu kias yang di usul fikih. Terus kenapa dalam syakal ketiga itu apabila sugro kuliah mujabah dan kubronya kuliah mujabah itu natijahnya juz'iyah mujabah. Itu pembuktiannya ada di dalam, itu buktikan logika masing-masing itu di dalam mantik yang versi panjangnya saya ajak semua peserta itu untuk membuktikan sendiri. Sehingga akhirnya kenapanya itu nanti akan dijawab dengan akalnya masing-masing. Jadi itu jawaban yang panjang. Tapi untuk simpelnya itu bisa dikembalikan ke bisa dikembalikan ke bisa dikembalikan ke bentuk daripada syakel pertama. Kayak itu misalkan kuliah mujabah kayak itu. Nah, kuliah mujabah diakeskan kan, yang sukurunya diakeskan agar dia itu menyerupai syakel pertama kayak itu. Nah, natijahnya di syakel pertama itu kan jusiah mujabah. Terus kenapa kias iktiron itu natijahnya bil kuah Ustaz? Ya dikarenakan kata-kata natijah itu nggak ada di dalam kias. Makanya dikatakan bil kuah. Misalnya Zaidun qaim wa kullu qaim jayid. Maka Zaidun jayid. Nah kata-kata Zaidun jayid itu nggak ada di dalam kias. Yang ada Zaidnya dan jayidnya. Ustaz kira-kira hayawanun apakah bisa kita asumsikan sebagai fasal bait Ustaz? Saya pikir pasal bait itu itibar lain bisa juga jadi jenis. Ya, itu bisa. Beda itibar nanti jatuhnya. Jadi misalnya sifat-sifat tertentu lah kayak gitu. Itu nanti bisa. Itibar itu di ilmu makulat itu nanti ada pembahasannya tadi itibar-itibar daripada jins kharib dan jins bait itu. Tapi dia bukan berfungsi sebagai jins ya kalau dia sedang difungsikan sebagai fasal. Itu dulu.
Ustaz Surinawati dari Sabuji dan Sulam itu apa saja yang mutamat ya? Apa yang sampai ke dalam tangan kalian ya dicetak itu insya Allah mutamat lah. Nggak kita print sendiri. Dan suruh-suruh sulam, kalau kalian tanya suruh sulam itu ya paling pertama pasti Idul Mubaham. Ada hasiahnya itu yang ditulis sama Kiai Asep Jailani itu nanti jatuh hutam itu bagus banget. Ada hasiah Bilal yang punyanya Syekh Bilal. Terus ada syarah-syarah lain, syarah Malawi. Puncaknya syarah sulam itu adalah syarah Malawi ya. Apalagi Malawi Kabir, syarah Kabir itu. Itu luar biasa. Itu sudah seperti ensiklopedianya Mantik. Terus hasiahnya Imam Baijuri itu nggak boleh dilewatkan untuk sulam. Kalau Isa Buji ya syarah-syarahnya syarah matla beserta hasiah-hasiahnya, terus syarah Panari beserta hasiahnya, syarah Imam Magnisi itu apa namanya itu Mughni Tulab itu juga ada hasiahnya Saiful Gulab kalau nggak salah namanya. Terus ada syarah Syekh Usam Kati. Syekh Usam Kati itu adalah syarah pertama daripada matan Isa Buji. Terus Ustadz kalau kita nggak tahu natik itu dati dan tohik itu arodi, bagaimana cara tahu ya Ustadz agar bisa menetapkan pasal dan kosongnya? Nah itu pembahasan dalam ranah falsafah itu udah di luar daripada mantik. Bahkan makanya tasawuf awal mantik itu sebenarnya udah kental banget falsafah. Terus oleh saya imayakun ada semua gair abiyat atau gair asad. Itu sisi maniol jam'inya yang mana Ustaz masih kurang paham. Wah, itu penjelasan yang panjang banget. Maksudnya maniol itu kan maniol jam'i kan maksudnya maniol fulu fakot itu. Lesa gair abiyat sama gair aswad. Berarti kalau dikatakan gair abiyat sama gair aswad diangkat gair jadi abiyat. Goyer abiyat diangkat goyernya jadi abiyat, goyer aswad diangkat goyernya jadi aswad. Maka aswad dan abiyat itu representasi daripada menghilangkan hulunya, menghilangkan poin goyro abiyat dan menghilangkan poin goyro aswad. Dan dia termani. Itu masuknya maniatul hulu ya, yang goyro abiyat sama goyro aswad itu ya. Gitu. Itu sisi maniatul jam'iyah. Itu bukan maniatul jam'iyah, tapi maniatul hulu nanti maksudnya. Oke, begitu saja karena udah mendekati buka puasa bagi kawan-kawan yang di Mesir dan di Indonesia juga udah sangat larut. Itu aja untuk pertemuan kita hari ini. Insya Allah nanti minggu depan berarti kita akan adakan lagi. Semoga ada umur panjang. Kita akan adakan lagi berarti murojaah dan tanya jawab singkat ilmu nahu ya. Minggu depan itu berarti masuk ke dalam Ustaz, apa namanya masuk ke dalam uh, jurumiyah. Gimana Mas Ali? ini tadi antum sempat ngingetin di akhir kita doa Oh iya benar 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 untuk benar. Syekh Mumpung Hasan, ini almarhum Syekh Hasan itu. Syukron kita kirim Al-Fatihah. Ini benar-benar saya minta keikhlasan Al-Fatihah dari semuanya kepada guru-guru kita. Wabil khusus kepada Musonif ya. Kita berikan dua Al-Fatihah pertama kepada Musonif yaitu Imam Al-Hari. Musonif daripada Isa Wuji Imam Al-Hari. Ilah, ilah. Al-Fatihah. Oke, dan selanjutnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada guru kita semua, wabil khusus kita-kita yang di Azhar ya. Guru kita, senior kita, istilahnya, senior kita yang lampau, yaitu Syekh Hasan Gitu. Bahkan ini mungkin saya ceritakan ke semuanya, bahkan tadinya agenda ini sebenarnya hanya diperuntukkan untuk peserta saja tadinya. Lalu di saat saya mendengar kabar bahwasanya Syekh Hasan itu wafat, itu benar-benar menyesalkan banget lah, itu benar-benar membuat sedih yang begitu dalam. Karena saya secara pribadi sangat-sangat memiliki rasa terima kasih yang luar biasa ya beliau. Karena dari kitab usul fikihnya, kitab fikihnya itu benar-benar menjadi kitab futuh bagi saya. Walaupun saya belum pernah belajar langsung sama beliau, walaupun saya belum pernah bertemu langsung sama beliau, tapi ilmu beliau melalui tulisan-tulisannya itu benar-benar berpengaruh kepada ilmu saya kayak itu. Wabil khusus di dalam usul fikih. Makanya sampai dulu waktu di Mesir, waktu Majelis Musalsal masih di Mesir, saat kita mengadakan kelas kulasoh, usul fikihnya, apa, usul fikih dan itu pakai kulasoh, itu di awal saya menceritakan dulu tentang Syekh Hasan itu. Itu benar-benar sebagai bukti bahwa saya itu fans berat sama beliau dan saya itu benar-benar takdim sama beliau. Makanya waktu mendengar kabar tadi itu langsung saya itu benar-benar ya sedih ya manusiawi
Lalu saya langsung mengalihkan, udah ini diadakan untuk umum, siapapun boleh ikut. Nanti saya khususkan, saya kirimkan doa kepada beliau. Bahkan semua jariah ini dari pertemuan kita hari ini, saya hadiahkan kepada beliau. Ya ilah hadini asal. Al-Fatihah. Oke, itu aja pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi di waktu yang barat. Ada wallahu ta'ala alam. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya izin pamit dari Google. Ahlan, yang lain mau keluar. Halo teman-teman.